Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf ya sedikit terlambat. Ini sedang dalam agenda rihlah. Kemudian kita mulainya 5:30 dikarenakan untuk hari Sabtu ini nanti ke depan bulan Februari yang akan membantu saya untuk menyampaikan materi adalah Ustadz Abdul Rokib. Beliau di Muara Bungo Jambi, sehingga waktunya lebih lambat. Selesai sholat subuh jam 5.30, insya Allah langsung mulai memberikan materi kita. Hayal naftahu liqa'ana fi hadas sobah bi qiraah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sudah. Ya, ini masih gelap ya suasana di Bandar Lampung. Apalagi di Muara Bungo Jambi ini baru selesai sholat subuh. Kita akan melanjutkan materi belajar kita level 1. Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan atau selambatnya nanti hari Jumat. Baik, hari Jumat itu adalah kita manfaatkan untuk tanya jawab terakhir materi level 1, kemudian hari Sabtu kita bisa post test level 1 ya, untuk lanjut ke level 3. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali kosakata bertema kita. Saya akan bertanya satu persatu, nanti saya panggil, voice-nya boleh dinyalakan ketika saya panggil. Istiqomah. Hadirah. Nah, hadirah itu hadir ya, sudah hadir ya. Hadirah. Kalau belum hadir itu biasanya ghaib atau ghaibah kalau perempuan. Hadirah atau ghairu hadirah kalau belum hadir. Hadirah. Istiqomah makna 3. Salasah. 6. 3 bimakna salasah. Sumama makna 7. Sab'ah. Sahih. 7 bimakna sab'ah. Ma makna 8. Samaniyah. Sahih. 8 samaniyah. Ma makna 2. Isnain. Isnain. Sahih. Sumama makna 10. Asyarah. Asyarah. Nah, syukran. Suma al-an ila Pak Habib. Aina Pak Habib? Hadir, Ustaz. Nah, syukran. Pak Habib kemarin materinya apa temanya? Temanya anggota keluarga, Tat. Anggota keluarga, sahih. Syukran. Ma makna ayah? Abun. Ayah bimana abun, sahih. Ma makna ibu? Ibu bimakna umi. Umi bimakna ibuku. Nah, umun ya aslinya ya. Umun. Ma makna kakek? Kakek bimakna jadun. Jadun, sahih. Ma makna paman? Paman bimakna amun. Sahih. Paman bimakna amun. Suma ma makna anak laki-laki? Anak laki-laki. Apa Tat belum? Anak laki-laki. Anak laki-laki boleh ibnun atau waladun ya. Walad, ibnun boleh, waladun juga boleh. Jadi kalau kita di Indonesia biasanya kan panggilannya bin ya. Misalnya Habib bin nama ayahnya. Kalau di Saudi atau di Arab biasanya ibnu. Nah, jadi aslinya itu adalah ibnun. Kalau perempuan kan ibnatun atau binti. Kalau kita biasanya binti, bintun gitu ya. Syukran Pak Habib Khalas. Al-an ila Intan, Bu Intan. Khalas Bu Intan, Mustaidah. Ma makna dokter? Aina Bu Intan. Voice note khalas? Lama. Bu Friska mujud? Lama. Oh, Pak Febri dulu lah yang sudah siap. Hadirah Ustaz. Oh, nah, syukran. Intan alas, al-an ila profesi. Ma makna guru? Mudarisun ya Ustaz.
Sahih, guru Guru bimana bimakna mudaris. mudarisun. Suma ma makna ahli astronomi. Falaki. Falakiyun, sahih. Suma ma makna dokter. Tobibun. Tabibun, sah. Suma ma makna insinyur. Mudarisun. La, guru mudarisun. Guru. Apa ya? Insinyur. Muhandisun, Muhandis. nah sahih, muhandisun, insinyur ya. Jadi kalau perempuan nanti profesi tinggal tambahkan tak marbuta ya. Sahih. Misalnya insinyur perempuan? Muhandisah. Muhandisah. Syukran. Suma al-an ila Pak Febri. Aina Pak Febri? Hadir Ustaz. Nah, Pak Febri perabotan ya, rumah tangga ya. Sahih. Temanya apa kemarin? Perabot Ustaz. Nah, Baik. Al-an ma makna kursi? kursiun. Kursi bermakna kursiun, ma makna meja? Meja bermakna maktabun. Maktabun, sah. Suma ma makna mobil. Transportasi, tapi di rumah juga ya. Mobil bermakna saya nonton. Sayyarah. Nah, kemudian tahu alhamdulillah. Ma makna pintu? Pintu bermakna babun. Sahih. Ma makna perabotan rumah tangga, lemari? Lemari bermakna mukhazanah. Mukhazanatun. Muhazzana atau hizana, boleh juga. Suma ma makna piring. Nah, kira-kira tahu nggak piring? Piring bermakna tobakun. Sahih, syukran. Au sahnun juga boleh ya, muradifnya tadi ya, kemarin. Bu Santi ya, sudah ada ya Bu Santi? Iya, Bu Ustaz. Santi. Nah, syukran. Di Palembang, Bu Santi ya? Palembang. Sana subuhnya jam berapa? Jam Ayo, Sa'ah. 4.4. Jam 4.43, Ustaz. 4.43, berarti sama dengan Lampung ya. Iya. Kemarin materinya temanya tentang apa yang difamiliarkan? Kemarin tentang anggota tubuh. Anggota tubuh. Baik. Ma makna mata? Ainun. Sahih, mata bimakna ainun. Suma ma makna telinga? Telinga. Uzunun. Ya, uzunun. Jadi kalau telinga itu ingat dengan azan ya. Azan itu memperdengarkan maksudnya ya. Telinga uzunun. Suma ma makna tangan? Kalau tangan apa, Ustaz? Nanti ada idiom itu, apa namanya? Nanti, tapi tangan dulu, ma makna tangan? Lupa. Afwan? Kalau lupa apa? Afwan? Afwan nasi itu. Afanasito. Oh gitu. Nah, tangan bimakna yadun. Ya, tangan bimakna yadun. Ma makna kepala? Roksun. Kepala bimakna rasul, sahih. Ma makna rijlun? Nah, saya balik nih, latihan saya balik. Ma makna rijlun? Rijlun gimana? Yang paling bawah? Kaki. Kaki ya. Jadi kita selalu ingat-ingat ya, untuk anggota tubuh ini, untuk mempermudah kita cepat familiar, kita mensyukuri ya, mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan, yaitu diantaranya anggota tubuh yang sudah kita miliki. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin dan kita syukuri untuk mengenali bahasa Arabnya. Kenapa demikian? Karena kalau kaki di Al-Quran ada nggak? Atau tangan di Al-Quran ada nggak? Ada. Kalau kita ada. Ada. Tangan nggak ada. Al-Quran itu bahasa Arab ya. Tapi kalau yadun ada. Yadun itu di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas, di beberapa ayat yang lain nanti juga ada ya. Yadun itu tangan ya. Misalnya usluk yadaka fi jaibika itu Nabi Musa. Nabi Musa ketika sudah dikejar-kejar Fir'aun, sudah di depan laut, maka dia diperintah, karena bingung sama Allah, minta, sudah khawatir, ketakutan, ketangkap,
Akhirnya diperintahkan Allah agar tenang, suruh masukkanlah tanganmu ke dalam lipatan bajumu atau sakumu ya. Jadi yadaka, tangannya dimasukkan ke dalam saku aja ada lipatan baju. Kemudian juga misalnya tadi ainun itu juga ada di surat Al-Balad misalnya. Nanti kita akan bertemu banyak sekali anggota tubuh dan kosakata yang lain ketika mempelajari bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia pasti nggak ada, bahasa Inggris juga nggak ada ya, kecuali terjemahnya. Semuanya sudah saya kira, yang belum siapa lagi nih yang baru masuk? Sementara baru berenam ya, sudah 50% lebih, sudah quorum. Kita tetap lanjutkan saja. Tapi sekarang saya akan acak. Oh, Afwan, Ibu Eliana belum nih. Satu lagi. Kemarin tentang? Benda alam. Benda alam. Ma makna matahari? Matahari bimakna samsun. Sahih, matahari samsun. Suma ma makna bulan? Bulan bimakna komarun. Komaron. Sah. Ma makna bintang? Bintang bimakna najmun. Sahih. Ma makna ardun? Ardun bimakna bumi. Ya, satu lagi. Ma makna gunung? Gunung bimakna jabal. Jabal ya. Nah, itu semua tadi yang disebutkan juga ada di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ditemukan di beberapa ayat ya. Kita bisa melihat di sana nanti pada saat kita qiraah itu lama-lama akan menjadi tilawah. Kenapa? Karena kosakata satu demi satu, sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan menjumpai ya. Dan akhirnya bisa menerjemahkan dengan pendekatan bahasa. Nah, baik. Selanjutnya saya akan coba acak ya. Akan coba acak dengan materi-materi tema yang kemarin tidak maksudnya secara acak yang bukan dibagikan ke masing-masing. Misalnya yang pertama Bu Eliana, ma makna surga? Surga bimakna jannah. Nah, ini nama tempat ya. Kemarin Bu Friska ya. Surga bimakna jannah. Ma makna hotel? Hotel bimakna fundukun. Hotel bimakna funduk. Suma ma makna laut? Laut bimakna bahrun. Bahrun, sahih, syukron. Al-an ila Bu Intan, mana Bu Intan? Ma makna batu? Bu Intan, aina Bu Intan? Batu? Batu hitam? Voice-nya belum nyala? Belum dinyalakan. Stop. Pak Habib ini yang sudah ready. Ma makna batu Pak Habib? Batu bimakna hajar. Hajar, sahih. Ma makna rumah? Rumah bimakna baitun. Sahih. Ma makna hitam? Hitam bimakna aswad. Hitam bimakna aswad. Sumal'an ila Bu Intan. Sudah siap belum Bu Intan ini? Belum aktif ya? Insya Allah, Ustaz. Nah, syukron. Ma makna 6? 6 bimakna situn. Sahih, situn atau sitatun sama. Suma ma makna pena? Pena bimakna kolamun. Pena bimakna kolam, sahih. Suma ma makna langit, tahu nggak langit kemarin? Sudah ada. Sama. Langit bimakna samaun. Langit bimakna samaun ya. Ada samaun, ada samawat. Sudah tahu bedanya semua? Samaun dan samawat. Samanya jamak. Di Al-Quran kan penyebutannya hanya itu. Samaun sama samawat. Sama-sama langit. Samawat jamak, Ustaz. Jadi kalau yang langit samawat itu artinya jamak ya. Jadi langitnya banyak. Menyebutkan 7 langit. Tapi kalau hanya satu itu samaun. Misalnya wassama iwat torik ya, dan seterusnya. Suma al-an ila Bu Santi. Masih Bu Santi sudah ya tadi ya? Ini setting ya. Oh ya, baik.
Saya coba tanya yang lain, Bu Santi. Ma makna satu? Tafadholi, Bu Santi. Voice-nya. Oh iya, Satu, makna ma makna satu. sahidun. Wahid ya, atau wahidun ya. Satu, wahidun. Cuma ma makna hitam. Tadi apa? Azwat. Aswad ya. Ingat batu hitam, aswad ya. Cuma ma makna buku. Siapa apa Ustaz? Buku. Buku. Ya, ada di surat Al-Baqarah ayat kedua. Buku. Ingat nggak surat Al-Baqarah ayat 2? Alif, lam, mim, semua? Zalikal. Kitabullah. Nah, apa itu? Yang buku yang mana? Kitab. Kitab, sahih ya. Jadi kalau pakai al, itu maksudnya Al-Quran. Jadi sudah jelas buku yang mana atau kitab yang mana. Nah, itu Al-Quran. Ya. Baik. Nah, sekarang semua sudah saya acak, sudah saya coba. Mungkin tinggal Pak Febri. Ya, Pak Febri. Alas, Mustahid. Ya, Pak Febri, makna merah. Merah bermakna ahmar. Merah di mana ahmar. Cuma makna bis. Kemarin ada itu Pak Nahrawi belum masuk ya. Bus. Ingat bis? Nggak ingat. Di Mekah kemarin sempat ngelihat? Sempat. Lupa. Afwan. Afwan nasid. Afwan nasid itu. Kalau maaf saya tidak tahu. Afwan. Afwan la a'rif. Afwan la a'rif. Bus bimana hafilah ya, hafilatun. Bis bimana hafilah. Ya, hafilah ya. Nah, syukran. Jadi ini sementara kosakata bertema dari 10 hingga 15. Nanti silahkan paling tidak 5 kosakata difamiliarkan karena nanti untuk kita lanjutkan ke level 2 ya. Jadi mudah-mudahan Jumat semua sudah minimal 5 tema. Yang lain-lainnya ingat 1-2 nggak apa-apa. Tapi 5 tema yang kita ingin benar-benar familiarkan lebih dulu silahkan dipilih. Misalnya angka, warna, anggota tubuh yang menurut kita lebih prioritas dulu. Suma, Al-an, kemudian kita lanjutkan materi kita adalah mengenal jenis kata. Ini untuk mempersiapkan masuk ke level 2 nanti ya. Kita sudah mulai menggunakan latihannya memfamiliarkan bukan sekedar kata, tapi sudah minimal frase ya, yang akan kita familiarkan saat level 2. Kemarin sudah disampaikan jenis-jenis kata. Yang pertama, yang menurut kita paling penting kata apa kemarin? Kata tanya. Kata tanya, sahih. Ya, silahkan. Kata tanya siapa yang sudah tahu dulu, meskipun belum pernah diajarkan, tapi pernah mendengar dari ayat Al-Quran, ataupun tahu dari tempat lain. Misalnya Aina. apa kata tanya? Ya? Aina itu di mana? Sering sekali nanti kita akan praktekkan aina ya. Aina Muhammad, di mana ada Muhammad? Aina buku, di mana ada? Aina kitabi, di mana buku saya? Aina abi, di mana ayah saya? Nah, itu nanti bisa dipraktekkan langsung seperti itu ya. Ketika sudah level 2, kita sudah bisa mempersiapkan untuk percakapan. Yang lain, silahkan Pak Habib. Kata tanya yang lain apa? Kalau haisu itu, Ustaz? Ya? Haisu itu? Haisu? Iya. Apa itu haisu? Kalau yang kayak hadis itu, ittaqilah haisu makunta itu? Ittaqillaha haisu makunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa ahsin kam ittaqillaha haisu makunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Kalau terjemahannya yang sering kita dengar dari hadis itu boleh ya kita sambil selingan hadis ya. Nanti enak sekali sih dibahas di level 2 pertengahan atau level 3 ya ketika ketemu dengan teks-teks ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi ittaqillaha, ittaqi itu fi'il amr. Enak sekali nanti kita cara mengartikannya.
bertakwalah kalian atau takutlah. Suma kunta, hai suma itu dimanapun berada. Nah, jadi bukan kata tanya dia. Ittaqilah, tapi dia kata keterangan tempat. Ittaqillaha hai suma kunta. Jadi dimanapun berada. Bertakwalah kalian atau takutlah kepada Allah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'i, atbi itu juga fi'il amr kata perintah. Dan ikutilah. As-sayyi'ah, sayyi'ah itu keburukan. Bukan berarti kita menyengaja keburukan ya. Keburukan ini mungkin banyak yang tidak disengaja, kadang juga disengaja, atau saat kita lupa. Hasanata, dengan kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, atau maksudnya diganti dengan perbuatan kebaikan. Tamhuha, karena itu akan menghapusnya. Jadi menghapus dosa-dosa kita ketika kita berbuat baik atau kebaikan. Ya. Nasa bihulukin hasanin, dan berakhlaklah baik kalian bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi maksudnya kita diminta berakhlak atau berbuat baik kepada orang lain seperti halnya Allah juga berbuat baik kepada kita. Jadi kurang lebih demikian secara bahasa terjemah dari hadis tersebut. Yang lain silahkan. Kata tanya. Kam. Nah, berapa? Pak Febri apa tadi? Kam. Kam. Apa makna kam? Berapa? Kam bermakna berapa. Tadi ada yang menyebutkan ayu juga ya. Jadi untuk kata tanya ini yang perlu kita perhatikan dua itu ya, dua hal tadi ya. Jadi bedanya apa? Kalau kam itu saya lebih senang untuk mempertanyakan jumlah. Untuk bertanya tentang jumlah. Misalnya kam saatan, berapa jam. Nah, kam itu akan menyebabkan fathah, tapi nggak usah dipikirin dulu, dimatikan boleh nanti ya. Kam sa'ah, berapa jam. Tapi kalau ayu, saya lebih sering menggunakan untuk urutan. Ayu sa'ah, jam berapa. Kam faslan, kelas berapa. Berapa kelas. Kam faslan, jumlah ya. Ayu faslin, kelas berapa. Itu pun nanti jawabannya beda, ada di level 2. Insya Allah kita akan jumpai juga di bulan Februari nanti. Yang lain, silahkan kata tanya. Paling tidak hari ini kita kenal 5 kata tanya. Man. Ya? Man, Mas Ustaz. Isti apa itu? Bu Intan apa? Man. Man, ya ini sering sekali ya. Jangan sampai keliru nanti ya. Man. Man robbuka. Apa itu man robbuka? Siapa Tuhanmu? Nah, siapa Tuhanmu? Jadi jangan keliru untuk mempertanyakan man ismuka. Kemarin masih ada yang man ismuka itu di buku-buku MTS atau MI, kadang-kadang masih ditemukan ya. Nah, itu tidak tepat. Tapi kalau dari sisi Indonesia, memang benar man itu siapa. Kemudian ismuka namamu. Tapi salah, nama itu bukan mempertanyakan siapa. Atau orang. Atau pelaku. Tapi man ismuka itu benda. Jadi pertanyaannya adalah ma ismuka yang benar. Atau disingkat masmuka kalau laki-laki. Kalau perempuan masmuki. Atau cukup dimatikan belakangnya. Masmuk, siapa namamu. Jadi bukan man ya, bukan man. Man itu untuk contoh tadi man robbuka. Siapa Tuhanmu. Kemudian man abuka. Man abuka, siapa? Ayahmu. Man ummuka. Man ummuki. Siapa? Ibumu. Ibumu. Man zaujuka. Man zaujuki. Siapa suamimu? Man zaujatuka. Siapa istrimu? Nah, jadi itu untuk mempertanyakan pelaku ya, man itu ya. Satu lagi kata tanya. Aina sudah. Kam sudah. Ayu sudah. Kemudian man juga sudah. Satu lagi kata tanya kira-kira apa? Kaifa. Kaifa, sahih. Sering sekali kita juga gunakan kaifa. Bagaimana? Jadi untuk mempertanyakan sebuah keadaan. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Hal itu keadaan ya, keadaanmu. Kaifa haluka? Kaifa haluki? Atau cukup dimatikan kaifa haluk? How are you? Jawabannya alhamdulillah ana bi khair. Nah, gitu ya. Jadi semua sudah bisa dicoba nanti tanya jawab. Minimal
bisa bertanya dulu. Minimal bisa bertanya, tapi kalau bisa langsung tahu jawabannya, silahkan nanti dipraktekkan. Misalnya, aina masjid. Nah, aina masjid, di mana ada masjid? Nanti pada saat kita umroh misalnya, kita belum pernah ke Masjidil Haram. Meskipun sudah kelihatan masjidnya ya, karena dekat dengan hotel, kita boleh nanya, aina masjid atau aina Masjidil Haram. Biasanya kalau sana cukup menyebutkan ainal haram, maksudnya di mana masjid itu. Nah, al masjidu hunaka, masjidnya ada di sana, atau langsung ditunjukkan amamal funduk, amama zamzam tower. Nah, biasanya seperti itu. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Robbi Allah, Tuhan saya Allah. Gitu ya. Baik. Silakan ada pertanyaan dengan kata tanya? Boleh. Berarti yang man ismuka itu salah ya Ustaz? Dari kecil dulu belajarnya Ya. itu kalau nggak salah. Betul, ya berarti malah sudah pernah belajar ya. Sudah pernah belajar berarti ya. Baik, jadi man ismuka itu tidak tepat. Seperti halnya kita, how are you ya. Nah ini sudah agak terang, jadi saya bisa sambil santai. How are you itu apa? Mohon maaf. What is your name? What is your name? Itu bukan who is your name. What is your name? Tapi apa namamu kan? Bukan who is your name. Siapa namamu? Nah, jadi beda ya. Sama dengan ma ismuka atau masmuk. Bukan man ismuka. Nah, ini biar kelihatan teman-teman sekalian. Silakan. Baik, silakan. Kalau ada lagi. Nah, kita sedang ini. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ma ismuka jadi belum tepat ya. Yang A, apakah nasib tuh? Baik. Silakan. Kalau ada lagi pertanyaan. Apakah kayak misalnya am hasibtum itu A itu bisa dipakai makanya. Gimana Pak Febri, belum kedengaran? Yang am hasibtum, apakah kamu mengira misalnya? A. Oh. A. Am hasibtum. Terus? Am hasibtum an tadkhulul jannah bisa. Ya, terjemahnya bagaimana? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Ya, jadi kalau am yang di situ pakai alif ya, teks diterjemahkannya apakah kamu mengira ya. Nah, saya harus melihat lengkapnya dulu. Maaf. Sinyal Ustadz. Putus. Itu diterjemahkannya apa kalau hasil menghitung ya, menghitung itu bisa dikatakan mengira juga. Ulang Ustadz. Sinyal. Hasibu Nggak denger nih kayaknya. itu Putus Ustaz, putus suaranya. sinyalnya putus. Putus. Mohon maaf. Sinyal. Jangan pindah-pindah Sinyal mulai lah. Mentang-mentang di laut. Tadi udah bagus loh Ustadz Mohon maaf, sinyalnya. ini- Geser. Tadi sudah bagus. Ini putus-putus. Ya, afwan. Ulang Sudah lagi ya kedengeran Ustadz lagi ya? tadi. Penjelasannya tadi diulang. Ya, Bentar jadi- kami. Nanti saya menjawab lengkapnya ketika sudah ada teksnya ya, sudah ada teksnya. Kadang-kadang terkait dengan konteks. Jadi terjemah itu tidak semuanya selalu tekstual bahasa, itu dikarenakan terkait dengan konteks. Seandainya memang yang dimaksud am tadi, kenapa bermakna apakah, tapi menurut saya itu nanti secara keseluruhan maknanya memang
memang benar, hasib betum itu apakah kalian mengira. Jadi menghitung ya, mengukur kalian benar-benar akan masuk surga ya. Tapi sementara saya belum jawab secara lengkap, nanti akan saya sampaikan dalam grup WA kalau saya sudah membaca teks lengkapnya. Kalau bisa sih ada sebelumnya juga ya, maksudnya selain tekstualnya yang itu, ada nggak sebelumnya ada kalimat seperti apa? Seperti misalnya ayat. Ada satu ayat kita terjemahkan bisa tidak nyambung ya, maksudnya kita bisa tidak memahami satu ayat saja ketika kita tidak melihat ayat yang sebelumnya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi nanti saya akan jawab di dalam grup WA, mohon diingatkan nanti ya. Pertanyaannya diulang di grup WA. Silahkan yang lain, untuk kata tanya sudah ya. Kalau kata tanya sudah, ada yang berikutnya nanti harfu ataf. Harfu ataf itu apa? Harfu ataf itu adalah kata hubung. Jadi untuk menghubungkan. Misalnya, dan. Nah, dan itu apa dan? Wa. Wah. Kemudian atau, au, am. Nah, seperti yang ditanyakan Pak Febri tadi, kalau am itu tulisannya benar-benar itu ya, yang dimaksud, am, maka itu arti sesungguhnya adalah atau. Nah, makanya saya pengen melihat nanti lengkapnya seperti apa. Am hasib betum. Kalau tulisannya benar-benar am sama. Tapi bisa bermakna lain ketika tadi ada konteksnya, ada konteks yang membuat diterjemahkan seperti itu. Kemudian ada tuma ya, kemudian tuma. Ya. Inna sesungguhnya. Satu lagi anna. Sebenarnya masih ada yang lain ya, tapi sementara ini dulu kita mengenal dulu saja beberapa, minimal 5 ya. Jadi inna itu sesungguhnya, anna bahwasanya. Ada yang tahu nggak bedanya inna dengan anna? Kan artinya nggak jauh-jauh beda. Ada yang tahu? Belum. Jadi sementara inna itu di awal kalimat atau di awal ayat. Tapi kalau anna itu di tengah. Kalau ada anna di awal ayat, berarti dia bukan ayat tunggal pertama. Pasti ada ayat sebelumnya yang mengawali rangkaian kalimat yang mengawali sehingga dia menyebutkan anna bahwasanya. Ada pertanyaan untuk harfu ataf? Kata hubung. Nah, tidak kalah pentingnya adalah kata ganti nama. Isim dhamir dalam bahasa Arab. Kalau tadi kata hubung harfu ataf, kelompok huruf ya. Kata tanya itu juga harful istifham. Istifham itu dari kata fahima itu paham, isti itu minta. Minta paham, berarti bertanya maksudnya gitu kan. Nah, ini isim. Dhamir. Nah, kelompok isim. Sama-sama kata benda ya. Sama-sama kata benda, tapi tadi kelompok harf. Nah, ini adalah isim sekarang. Kelompok isim. Isim dhamir. Yaitu isim dhamir. Kata ganti nama. Yang pertama, nanti ada 8 sampai 14. Jadi level 2 minimal kita akan familiar 8 isim dhamir atau kata ganti nama. Apa itu? Yang paling sering diri kita sendiri? Ana. Nah, ana. Kalau mau ditambahkan kata tanya man tadi ya, man ana itu sudah jadi judul itu. Man ana. Jadi ana itu saya. Kemudian kamu laki-laki? Anta. Anta. Kamu perempuan? Anti. Anti. Sahih, nanti. Cuma Anta. dia laki-laki. Wah. Gua. Dua. Dia perempuan? Iya. Iya. Nah, paling tidak 5 ya. Kalau mau ditambahkan kami juga boleh. Jadi ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Cara memfamiliarkannya nanti saya ajarkan ketika masuk level 2. Jadi dimulai dari orang ketiga terlebih dahulu itu lebih mudah. Jadi gini, kalau mau 8 ya. Huwa hiya hum, anta anti antum, ana nahnu. Nah, tapi sementara ini tadi dulu yang kita sebutkan. Huwa hiya, anta anti, ana nahnu. Berarti 6 ya. Nanti pada saat masuk awal level 2, 8 cara memfamiliarkannya seperti tadi.
Cuma isim isyarah, kata tunjuk. Nah, ini juga sering. Nanti akan di awal level 2 akan masuk kita kata tunjuk. Nah, ini yang akan membedakan nanti materi muzakkar dan muannas. Tapi sementara kita tahu dulu saja. Sementara kita tahu dulu, yaitu ini. Bahasa Arabnya apa ini? Ini. Ada yang tahu? Ada. Ada. Sama dengan this. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak dibedakan antara muzakkar muannas atau laki perempuan. This saja. Jadi kalau dalam bahasa Arab, hadza dan hadhihi. Nggak usah bingung, sementara pakai aja yang kita suka yang mana. Tapi nanti kalau sudah bisa membedakan muzakkar muannas, kita harus tepat ya, pakai hadza atau hadhihi. Itu Zalika. dzalika, sahih, itu dzalika ya. Jadi kalau mu'anas nanti tilka. Mau pakai yang mana silahkan. Ya, sama-sama ini atau itu. Kita pernah mendengar semua di Al-Quran. Ada dzalika, ada tilka. Nah, yang berikutnya adalah ada untuk menunjukkan tempat. Di sini, di sana, dan jauh di sana. Here, there, over there. Huna, Hunna. di sini. Huna, bukan hunna ya. Huna, Huna. nanya panjang. Ya, nggak pakai tasdid. Huna, itu di sini. Sementara kita mendengar dulu nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditulis juga nggak apa-apa ya. Huna, salah tulis nggak masalah. Huna, di sana. There. Huna, di sana. Over there, jauh di sana. Hunalika. Nah, ini lebih sering untuk menunjukkan suatu tempat. Misalnya, huna masjid. Di sini adalah masjid. Atau di sini ada masjid. Hunaka funduk. Di sana ada hotel. Atau hunaka bahrun. Misalnya ya, di sana ada laut. Nah, kalau lautnya yang tidak kelihatan karena jauh, atau misalnya kita menyebutkan surga misalnya ya. Hunalika jannah. Jauh di sana ada surga. Kita menunjukkan ke langit itu misalnya ya. Alal arsh. Hunalika jannah. Jauh di sana ada surga. Jadi sudah sedikit mendengar ya sekarang ya. Sudah mulai mengenal. Ditulis Latin dulu boleh, tulis Arab juga boleh, salah dulu nggak apa-apa. Nah, yang terakhir adalah nanti kita juga mengenal kata kerja, yaitu fi'il. Kata kerja itu ada bentuk lampau, bentuk sekarang, dan sekarang akan datang, dan kata perintah. Sebagai contoh adalah, misalnya, menulis. Nah, masalahnya kalau dalam kata kerja kita harus tahu siapa yang menulis. Dia laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan, saya, atau kami, kita. Nah, itu yang membuat nanti biasanya orang menyerah belajar bahasa Arab. Tapi nggak usah khawatir, kita sudah temukan rumusnya ya dalam wazan atau pattern perubahan pola kata untuk mempermudah bagaimana kita bisa berbahasa Arab atau praktek lebih cepat tanpa harus hafal atau tanpa harus familiar dulu tasrifnya, perubahan pola katanya. Nah, jadi seperti itu. Menulis itu kataba kalau dia laki-laki. Begitu saya yang menulis, katabtu, kan repot itu ya. Begitu kamu yang menulis, katabta. Begitu kami yang menulis, katabna. Itu baru bilang fi'il madi, kata kerja lampau. Nah, ini sudah saya kasih tahu di awal ya. Seperti itu, tasrif itu. Artinya membutuhkan konsentrasi yang lebih. Tapi nggak usah khawatir, nanti ada shortcut jalan pintasnya agar kita bisa lebih mudah untuk tetap berbicara tanpa harus mengerti tasrif perubahan kata sesuai dengan domirnya. Baik, saya kira sementara saya sudah mengenalkan 5 jenis kata. Kemarin sudah saya sebutkan 10 ya, bahkan mungkin kelompoknya lebih. Kalau ada pertanyaan, jenis kata yang lain atau dari yang 5 tadi, dipersilakan. Ustadz, kalau limaza itu mengapa bukan ya? Limaza, sahih, mengapa? Limaza. Ada pernah dengar kalimat dengan limaza? Limaza tabki, kenapa kamu nangis? Nah, nanti bisa gitu ya.
Jadi kalau anak kita sedang nangis, nanti tanyain. Pasti dia akan diem. Karena bingung mau jawab apa ini. Limadza tabki? Kenapa kamu nangis? Limadza tabki ya binti Jamilah? Nah, kalau yang Pak Habib atau Pak Febri boleh nanya istrinya nanti kalau lagi nangis ya. Limadza tabki ya zaujati Jamilah? Nah, kenapa kamu menangis? Kalau kenapa kamu sedih? Limaza tahzan. Ya, limadza tahzan? Ya zauji, wahai suamiku. Ya ibni, wahai anakku. Ya sohibi, wahai temanku. Nah, gitu. Limadza tadhab? Kenapa kamu pergi? Minal bait, dari rumah. Itu. Atau kalau kita suruh pergi kok malah pulang. Limadza tarji? Nah, jadi nanti dirangkai dengan kata kerja, tapi biasanya anta, karena mengapa itu untuk menanyakan orang kedua. Tapi tidak selalu ya, kalau untuk percakapan orang kedua. Silahkan yang lain, tafadhol. Ada? Yang lainnya? Kalau kemana Ustadz? Kemana? Nah, kalau kemana ini ngikut yang tadi, aina ya. Di mana, tapi cukup tambahkan ila. Ila. Ila aina. Kemana? Mau kemana? Ila aina. Kalau dari mana, Pak kira-kira? Dari mana? Kita Min belum aina. belajar kata Min aina. Nah, min aina. Berarti sudah tahu ya. Jadi dari huruf jar atau kata depan atau preposisi bahasa Inggrisnya. Jadi min, ila itu termasuk kata depan. Jadi ditambahkan saja min aina, anta. Dari mana kamu? Min aina anti. Ila aina antum. Mau kemana kalian? Ila aina nahnu. Kita mau kemana? Mau kemana kita ini? Nah, jadi seperti itu. Silakan, masih ada waktu banyak ya, 14 menit ini. Silakan. Ustadz, kalau yang pergi perempuan apa Ustadz? Kalau tadi laki-laki tahzab. Kalau yang perempuan? Nah, tinggal tambahkan ya mati. Nah, itu nanti ya, kata kerja tadi ya. Tinggal tambahkan ya mati. Tadhabi. Ila aina tadhabina. Ila aina tadhabina. Mau kemana kamu pergi? Tapi untuk sementara, yang kita tahu dulu saja kalau masih belum terbiasa ya, pakai tadhab tadi ya. Atau nanti di awal insya Allah pertemuan kedua, sudah kita kasihkan shortcut-nya, jalan pintasnya agar kita tidak harus memikirkan zomirnya. Karena untuk praktek itu, kalau kita harus memikirkan bentuknya, nanti nggak jadi praktek, nggak jadi berbicara gitu ya, untuk muhadasah. Yang lain silakan, Al-Akhir. Ya, hari ini pada kemana ini? Baru berenam dari tadi ya. Kalau di Liburan ya? atas, Di di atas ala ya, selalu ala Ustaz. Misalnya Ya, ala ya. maktab, meja atau Di atas bawah. itu ada dua, seperti bahasa Inggris ya. Di atas menempel atau tidak menempel. Kalau menempel ala. Tapi kalau di atasnya tidak menempel, fauko. Seperti contoh matahari di atas bumi. Kira-kira bagaimana itu? Kalau sudah bisa berarti masuk level 2 langsung itu. Matahari itu di atas bumi, kira-kira gimana? Asyams alal Asam alal. alal ardi. Berarti nempel mataharinya ya, mataharinya nempel ke bumi ya. Faukol ardi. Asyamsu faukol ardi. Tapi kalau al-qalamu alal maktabi boleh, karena dia menempel. Silahkan. Masih ada lagi. Jadi fauko sama ala beda itu di kata depan. Berarti kita sudah 6 atau malah 7 tadi. Harfujar. Harfujar itu preposisi. Meskipun belum masuk level 2, tapi sudah mulai mengenal ya. Karena level 1 pada dasarnya huruf. Kita kenali, kemudian sudah familiar bentuknya, sudah bisa kita rangkai, kemudian target kita adalah kata. Nah, saat ini kita sudah mulai mengenal kelompok-kelompok jenis-jenis kata tersebut. Mulai dari kemarin kata bertema,
Di antaranya ada warna, angka, anggota tubuh, benda alam, dan seterusnya, benda-benda sekitar. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti tinggal saya kenalkan aja sedikit untuk tambahannya karena waktunya masih ada, yaitu harfu jar, tadi sudah disinggung ada 2, min, dari, kemudian ila. Nah, ini yang akan menyebabkan kasroh nanti ya. Misalnya al-masjidu menjadi al-masjidi. Minal masjidi. Nah, gara-gara ada min. Tapi nggak usah terlalu khawatir ini bagaimana pengucapannya, dimatikan nggak apa-apa. Minal masjid. Min aina anti ya ukhti. Dari mana kamu wahai saudaraku? Ana minal masjid. Saya dari masjid. Ila aina anta ya akhi. Mau kemana kamu wahai saudaraku? Ila aina anta ya zauji. Mau kemana kamu wahai suamiku? Ana ila misalnya ilal madrasati. Saya mau ke sekolah. Ana ilal jamiati. Saya mau ke kampus. Ana ilal bahri. Saya mau ke laut. Nah, gitu ya. Ada yang tahu makna pantai? Kata tempat ini? Pantai di mana? Syati, syati, shin, alif, o, hamzah. Hamzahnya pakai ya itu ya. Jadi setelah to itu ya, tapi bukan titik 2 di bawah. Diberikan hamzah. Syati. Syati itu pantai. Ana ila syati. Kalau pelabuhan kemarin sudah Bu Friska. Minaun, mina, ana ila mina, saya mau ke pelabuhan. Itu kemarin sudah ada di grup disampaikan ya. Baik, kata depan min sudah, ila sudah. Ala sudah, ala tadi di atas menempel, fauqa tidak menempel. Nanti modulnya disampaikan pada saat sudah masuk level 2. Satu lagi di bawah, tahta. Nah, ini ada apa namanya? Surga itu di bawah kaki ibu ya, atau telapak kaki ibu ya. Ada yang tahu itu? Bunyinya bagaimana itu bahasa Arabnya? Surga itu pernah dengar? Al-jannatu di bawah tahta. Tahta. Kemudian kaki itu menggunakan sinonim atau kosakata lain yaitu akdam. Dam. Tahta akdamil ummahati. Di bawah kaki-kaki para ibu. Nah, ini ya. Jadi filosofinya bagaimana nanti, persepsinya seperti apa. Ya. Al-jannatu tahta akdamil ummahat. Jadi tahta sudah berarti sudah 5 ya. Sudah 5 kosakata kata depan. Kemudian kata sambung, isim mausul. Ini mudah sekali, sering di dalam Al-Quran ya. Alladzi, yang. Kalau nanti mu'anas menjadi allati. Kalau banyak, allatin, alladzina. Itu sering sekali. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang amanu. Jadi yang artinya yang. Beriman. Telah beriman. Dan seterusnya, nanti kita bahas ayat kalau sudah level 2 ke atas akan lebih banyak kosakata yang sudah kita kenali. Silakan kalau ada yang lain sebelum dilanjut, masih 7 menit. Ustadz, yang tadi yang menyebabkan kasroh itu hanya ila sama min aja Ustadz ya? Semua huruf jar. Semua huruf jar itu ada 14 atau 7, dicek nanti ya, 16 atau 17. Jadi contohnya banyak sekali. Contohnya tadi sudah ada min, ilah, ala, fauqa. Nanti masih ada di antara, baina, kemudian di atau pada, fi, janiba di samping. Nah, nanti masih banyak. Tapi itu tidak usah khawatir untuk kita nanti praktek percakapan. Kalau mau dibuktikan silakan dicek di Al-Quran ada. Jadi untuk percakapan nanti dimatikan saja huruf belakangnya. Ana ila suq, saya mau ke pasar. Ana ilal madrasah, saya mau ke sekolah.
Ana ila jami'ah, saya mau ke kampus. Ana ilal masjid, saya mau ke masjid. Nah, jadi begitu Bu Intan. Silakan yang lain. Miss Isti ada pertanyaan? Kata sambung sudah ya. Alladzina, ada juga kalau muannas allati. Isim isyarah tadi sudah juga, kata tunjuk hada, hadihi, dzalika, tilka, huna, hunaka, hunalika. Minimal kita sudah mendengar sekarang. Jadi nanti saat masuk tinggal latihan bagaimana bentuk tulisannya dan kita praktekkan. Ini mobil, ini masjid, di sana rumah dan seterusnya. Silakan Pak Habib kalau ada pertanyaan lagi. Kata apa yang belum disampaikan? Kayaknya tinggal 3 atau 2. Kata sifat. Ya, kata sifat belum ya. Nah, itu sering sekali kita juga menggunakan sifat dalam menyusun kata menjadi kalimat. Ketika mengungkapkan sesuatu sering sekali. Sifat itu kalau yang sudah sering kita dengar, contohnya adalah pandai, kata serapan ya. Mahir. Lawan katanya bodoh. Jahil. Mahir, jahil. Kayak ada jahiliyah. Kemudian ada juga besar. Akbar. Sering sekali. Kabir. Nah, akbar nanti beda lagi. Akbar. Akbar itu Kabir. mor atau mos ya. Nah, kabir. Kalau kecil, sogir. Kan kita sudah sering Sogir. berdoa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Sohir. shaghira. Nah, sogir. Tapi ada yang keliru menggunakan sigor gitu ya. Tapi nah, nanti sampai ke sana juga nanti kita biar tidak keliru ketika mendengar contoh orang berdoa, kita ikut-ikutan, yang dicontoh keliru ya ikut keliru. Tapi kalau kita ngerti bahasa kita bisa mengkoreksi. Jadi banyak yang terjadi ya, kekeliruan gitu ya. Menggunakan sogir dengan sigor. Nanti bagaimana bedanya? Insya Allah nanti saat masuk level 2. Akbar tadi beda ya. Kabir jadi akbar. Itu mor, lebih besar. Berarti kalau lebih pandai apa? Kalau kita mendengar kabir jadi akbar. Besar menjadi lebih besar, akbar. Kalau pandai, mahir berarti lebih pandai? Amhar. Nah, belum belajar aja langsung bisa ya. Jadi kalau belum belajar aja langsung bisa, mudah, saking mudahnya bahasa Arab. Al-lughatul arabiyyah suhullah jiddan. Bahasa Arab itu sangat mudah, very easy. Jadi amhar itu lebih pandai. Jamil, jamil itu apa? Atau jamilah? Indah, indah, cantik. Nah, lebih cantik? Ajmal. Jimal. Oke. Misalnya sogir juga bisa ya tadi, sogir, asgor, dan seterusnya. Baik, satu lagi, kata apa yang belum? Tadi sudah kata yang terakhir ini kata sifat. Yang belum adalah kata kerja, bahkan sudah ya, fi'il ya. Sekalian aja ini deh, 10, karena waktunya cukup ini. Yang belum masuk kata apa kira-kira? Kata keterangan. Jadi nanti berbeda ya. Kata keterangan ini ada yang masuk ke dalam kelompok huruf jar sebagian. Sebagian masuk ke kelompok huruf jar. Jadi kata depan itu sebagian ada dari kata keterangan. Nah, kata keterangan sendiri dibagi menjadi 2. Keterangan tempat dan keterangan waktu. Misalnya keterangan tempat. Keterangan tempat misalnya apa misalnya? Di sekitar. Haula. Atau haisu juga boleh tadi. Di sekitar atau dari arah. Haisu itu arah ya, atau sekitar. Haula. Kemudian ada juga kalau kata keterangan waktu perbedaannya, misalnya sekarang. Ada yang tahu nggak sekarang bahasa Arabnya? Al-an. Al-an. Pakai alif ya, hamzah. Al-an. Al-an sekarang. Besok? Godan bukan Ustaz? Godan. Besok godan. Kemarin? Amsi. Amsi, Ustaz. Amsi.
Nah, jadi gitu ya, minimal itu kita kenali, sudah, oh iya ternyata ini kelompok-kelompoknya seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab hanya masuk 3 kelompok saja. Nah, kemudian ada kata keterangan tempat yang lain, boleh disebutkan satu lagi biar 5, keterangan waktu dan tempat. Misalnya, dekat. Nah, itu masuk kata sifat. Dekat. Itu juga masuk kata keterangan tempat, tapi dia kelompok sifat. Mana dekat? Korib. Jauh, jauh. Bait. Baik, ya. Baik, syukron sampai di sini. Kalau tidak ada, kita nanti belajar bagaimana membuka acara dan menutup acara. Karena mulai level 2 nanti harus ada moderatornya ya, MC-nya ya. Nanti ada yang membuka dan menutup, kita akan bergantian. Jadi satu-satu bisa merasakan bagaimana caranya membuka kegiatan atau membuka belajar kita. Termasuk ketika kita di rumah, mungkin ada acara keluarga, atau ada acara misalnya kantor, atau kegiatan di lingkungan kita. Nah, cara membuka pertemuan seperti yang sudah sering saya sampaikan, mungkin baru didengar saja ya. Ini baru satu contoh saja, artinya banyak beberapa pilihan ya, boleh dicatat ya. Misalnya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naftahu. Atau tanyakan dulu, kaifa halukum, alhamdulillah nabi khair. Terus kita mulai, hayya. Hayya itu apa? Hayya, mari. Naftahu, naftah. Hayya naftah. Mari kita buka. Hayya. Liko ana itu pertemuan kita. Jadi ini lebih umum kalau liko ana. Kalau pelajaran kita darsana atau darsuna. Hayya naftah darsana. Mari kita buka pelajaran kita. Kalau pertemuan liko ana, our meeting. Fi hadas sobah, pada pagi hari ini tadi sudah mengenal hada ya. Jadi ini sudah bisa saya kasih contoh bagaimana cara merangkai kata menjadi kalimat. Hayya, mari. Naftah itu nahnu, kami. Naftah, mari kita. Kita juga bisa. Hayya naftah, mari kita buka. Liko ana, pertemuan kita. Bi, dengan. Kiroah apa kiroah? Bacaan atau dengan membaca. Basmalah. Bismillah. Jadi kalau buka acara nanti seperti itu ya. Mulai pekan depan hari Sabtu sudah bisa semua. Gantian nanti kita jadwal atau kita undi. Hayya naftah liko ana fi hadas sobah, pada pagi hari ini. Sobah itu subuh, pagi. Basmalah. Bi itu dengan, kiroah bacaan, membaca basmalah. Nah, untuk penutupan, syukron ala ihtimamikum wa hudurikum. Syukron ala ihtimamikum wa hudurikum. Thanks for your attention and your coming. Ya, sudah tahu ya bahasa Indonesianya. Syukron ala ihtimamikum wa hudurikum. Ya. Ilal liko, sampai jumpa. Fi fursotil atiyah. Fil fursotil atiyah itu fi fursoh atiyah saja dimatikan ya. Fi fursoh atiyah. Ilal liko fi fursoh atiyah. Itu see you next chance. Kesempatan ya. Jadi sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Hayya nahtatim. Hayya nahtatim. Mari kita tutup. Ya, mari kita akhiri atau kita tutup. Liko ana tadi, pertemuan kita. Fi hadas sobah. Bi kiroah, dengan bacaan ini hanya merubah sedikit. Hamdalah. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Coba dicoba Pak Habib pembukaan. Kaifa haluk? Hayya naftah liqa'ana fi hadha sobah bi qiraah basmalah. Iya, sahih. Penutupan Pak Febri, coba diulang. Syukran ala ihtimamikum wa huzurikum ila liqa fi fursatil atiyah. Hayya nahtatim liqa'ana fi hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nanti kita besok ya. Ya, syukran. Sudah cukup ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh di grup ya. Syukran ilal liqa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.